라인을 더 찾고 있습니다. 뭐 만약에 우리 인도네시아 피가 흐르는 선수들이 Sempre gostei muito do Ronaldinho Gaúcho. Mas é arroz, feijão, bife e batata frita. Essa era a comida que minha Hello Indonesia, my name is Iman. Indonesia will win. Ngelihat tim kita ini tipis. Kalau ke level grup 3 lagi nanti tim ini nggak cukup. Ayo salaman sama saya. Striker FC Twente asal Belanda ini seakan kirim sinyal siap bermain untuk timnas Indonesia setelah kedapatan mengunggah foto bareng Messi Hilgers. Kode tersebut ia meyakinkan lantaran situasi di dalam timnas Indonesia yang saat ini sedang mencari striker baru jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ditambah lagi dengan komentar dari ratusan warganet tanah air yang berupaya membujuk striker berdarah Palembang tersebut untuk merapat ke timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, pelatih Shin Tae-yong memang tak menutup pintu bagi pemain keturunan dari Eropa, khususnya striker untuk bermain bagi timnas Indonesia. Apalagi, amunisi tambahan tersebut masih dibutuhkan oleh Shin Tae-yong demi memperkuat setiap lini timnas Indonesia yang bakal berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejumlah striker keturunan Belanda mulai dihubung-hubungkan bakal merapat ke timnas Indonesia seperti Ulla Romeni maupun Mauro Zijlstra. Kendati demikian, dari nama-nama pemain tersebut, ternyata ada satu striker Belanda lainnya yang diam-diam dikabarkan tertarik membela skuad Garuda. Adalah Daan Rots yang baru-baru ini seakan memberi kode keras kepada warganet Indonesia kalau dirinya membuka peluang untuk bermain bagi tanah leluhurnya. Melihat momen spesial tersebut, supporter timnas Indonesia beramai-ramai langsung meninggalkan komentar di unggahan Instagram Daan Rots bersama Messi Hilgers itu. Seperti yang diduga sebelumnya, banyak warganet tanah air yang meminta agar Daan Rots segera menyusul Messi Hilgers untuk membela timnas Indonesia. Daan Rots dan Messi Hilgers merupakan pemain keturunan Indonesia yang saat ini sama-sama memperkuat klub raksasa Liga Belanda, FC Twente. Pada musim lalu, Daan Rots berhasil memberikan sumbangsi 9 gol dan 10 assist dari 10 kali penampilan bersama FC Twente di Liga Belanda. Daan Rots diketahui masih punya garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di Palembang, Sumatera Selatan sebelum menetap di Belanda. Beberapa waktu lalu, media Korea sempat mengabarkan jika Daan Rots mulai membuka peluang untuk membela tanah kelahiran kakeknya yaitu Indonesia. Hal ini karena Daan Rots masih kesulitan untuk mendapatkan tempat di tim senior Belanda, bahkan dia belum sekalipun dipanggil ke tim Oranje Junior. Daan Rots pernah unjuk bakat di Eredivisie Belanda dikabarkan sangat ingin bergabung dengan timnas Indonesia, ungkap Sports News pada awal Juli 2024. Jawaban Erick Thohir soal sampai kapan PSSI naturalisasi pemain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespons pertanyaan sejumlah anggota Komisi 10 DPR RI soal sampai kapan naturalisasi untuk timnas Indonesia. Ini disampaikan Erick dalam jumpa pers di Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham, Jakarta. Menurut Erick, naturalisasi pemain merupakan program jangka panjang. Saya rasa di era demokrasi, perbedaan pendapat itu sebuah yang maklum, tetapi saya dari PSSI dan saya yakin Pak Menteri, Kumham Supratman Andi Aktas, pemerintah, kita harus mempunyai target untuk perbaikan prestasi timnas. Itu yang utama. Cara-caranya pun terhormat. Kenapa? Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain. Kita bisa lihat tim nasional Belanda, kata Erick. Pria yang juga merupakan Menteri BUMN ini mencontohkan, banyak negara juga melakukan naturalisasi pemain demi tim nasional. Ini membuat PSSI mengambil langkah serupa. Yang terpenting, kata Erick, jalan yang ditempuh sesuai dengan aturan.
Erik memastikan naturalisasi ini tak melanggar aturan FIFA dan sesuai dengan aturan di dalam negeri. Bola itu merupakan event global dan semua terbuka menurut aturan FIFA. Yaitu pemain naturalisasi yang bermain di liganya selama 5 tahun atau yang punya darah bapak, ibu, kakek, atau nenek. Nah, kebetulan saya dan Pak Menteri komitmen sama. Kami ingin memfokuskan semua talenta terbaik bangsa Indonesia yang ada di luar negeri untuk memperkuat tim nasional, ujar Erik menjelaskan. Ditegaskan pula oleh Erik, PSSI tak otomatis lepas tangan dengan talenta dalam negeri. Pembinaan digencarkan dan pemain muda disiapkan di timnas kategori usia. Tentu pembentukan daripada tim nasional ini bukan jangka pendek. Kita bisa lihat prestasi U19 kita yang kemarin juara AFF, U17 kita yang sayang hanya bisa ranking 3, kata Erik. Dan ini bagian komitmen bahwa yang namanya pembangunan tim nasional itu bukan dilihat dari sisi-sisi jangka pendek, tapi menengah dan panjang dan kita sudah siapkan talentanya gitu. Tren pemain keturunan belakangan kerap memantik perhatian penikmat sepak bola di tanah air bahkan media nasional. Banyak isu yang berkembang bahkan ada beberapa nama yang saat ini masuk dalam radar untuk dinaturalisasi. Yang paling menyita perhatian adalah Emil Audero. Dia adalah pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram. Tapi dari sederet nama yang muncul, Ian Maatsen tercatat jadi pemain dengan nilai pasar tertinggi. Bek berusia 22 tahun itu memiliki market value mencapai 670 miliar rupiah. Pemain yang diketahui punya darah Jawa Suriname itu konsisten bermain di kompetisi top Eropa bersama Chelsea, Borussia Dortmund, hingga Aston Villa. Mengutip data yang dibeberkan Transfermarkt, bersama The Lions, dia kerap dipercaya untuk menjaga pertahanan tim. Sejauh ini Maatsen sudah memainkan 16 pertandingan di semua kompetisi bersama Aston Villa. Berkat catatan apiknya itu, ia berhasil mencuri perhatian penikmat sepak bola di tanah air. Selain Maatsen, beberapa pemain lain juga punya nilai pasar yang signifikan dan bermain di top Eropa mulai dari Liga Belanda hingga Liga Italia. Mari lihat bagaimana nilai pasar pemain keturunan Indonesia yang tengah masuk radar naturalisasi, dikutip dari Transfermarkt. Berikut daftar harga pasar pemain keturunan Indonesia dalam radar naturalisasi 1. Ian Maatsen, Aston Villa 670 miliar rupiah 2. Pascal Stuijk, Leeds United 251 miliar rupiah 3. Jayden Oosterwolde, Fenerbahce 251 miliar rupiah. Kabar terbaru proses naturalisasi Ula Romeni, kapan gabung Timnas Indonesia, Ula Romeni akan menjadi amunisi baru untuk Timnas Indonesia. Bermain untuk posisi striker, pemain FC Utrecht ini bisa jadi solusi untuk sektor penyerangan skuad Garuda. Masalah lini depan sering jadi sorotan karena Indonesia belum memiliki sosok tajam di depan. Ula sendiri musim ini sudah bermain dalam 12 laga di Liga Belanda dengan kontribusi 2 gol. Hadirnya pemain tersebut cukup krusial karena Shin Tae-yong biasa mengandalkan Rafael Struijk di posisi striker. Struijk sendiri merupakan winger meski perlahan bisa cukup optimal saat mendapatkan tugas baru tersebut. Namun, krisis striker tajam masih jadi masalah di skuad Garuda dan ini harus segera diselesaikan. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, menjelaskan bahwa proses naturalisasi Ula Romeni masih berjalan. Sebelumnya, sang pemain sudah berada di Indonesia dan bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ritual jabat tangan jadi tanda bahwa Ula akan segera dipersiapkan menjadi bagian Timnas Indonesia. Ula sesuai info yang kami terima. Jadi memang sekarang ini sedang proses ya, kata Sumarji. Memiliki waktu yang cukup longgar, Ula diproyeksikan debut pada bulan Maret tahun depan. Tepatnya, saat skuad Garuda bertanding melawan Australia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hadirnya pemain berusia 24 tahun ini diharapkan menjadi tambahan kekuatan untuk skuad Garuda. Sedang proses naturalisasinya. Ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum diharapkan nanti pas bulan Maret. Ketika lawan Australia itu sudah bisa bergabung dengan timnas, lanjutnya. Shin Tae-yong pasang Kevin Dix sebagai tandem Ula Romeni di laga Timnas Indonesia versus Australia di matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 20 Maret 2025 malam WIB. Pengandaian itu muncul karena Kevin Dix berstatus pemain paling tajam yang ada di skuad Timnas Indonesia saat ini. Indikator tertajam ini adalah catatan gol paling banyak bersama klub masing-masing musim ini.
Dari 27 pertandingan bersama FC Copenhagen musim ini, Kevin Dix mengoleksi 8 gol dan 3 assist. Hebatnya, seluruh gol itu dibuat Kevin Dix dalam statusnya sebagai bek tengah. Pesaing terdekat adalah winger Dewa United, Egy Maulana Fikri. Dari 10 laga Liga 1 2024 hingga 2025, pesepak bola 24 tahun ini mengemas 6 gol. Tak hanya berstatus pemain tertajam di timnas Indonesia, Kevin Dix juga pesepak bola paling tajam di FC Copenhagen. Koleksi 8 gol milik Kevin Dix sama persis dengan sang winger asal Norwegia, Mohamed Elionousi, yang juga mencetak 8 gol. Berkat bantuan keduanya, FC Copenhagen di posisi puncak klasemen sementara Liga Denmark 2024 hingga 2025 dengan 30 angka. Sementara di Liga Konferensi Eropa 2024 hingga 2025, FC Copenhagen duduk di posisi 19 klasemen hingga matchday keempat, atau masuk ke zona playoff 16 besar. Melihat catatan di atas, apakah Shin Tae-yong akan memainkan Kevin Dix sebagai winger kanan saat timnas Indonesia tandang ke markas Australia? Kevin Dix sendiri memiliki pengalaman bermain sebagai winger kanan di FC Copenhagen. Momen itu tersaji pada musim 2021 hingga 2022. Dari 3 laga bertugas sebagai winger kanan, pesepak bola 28 tahun ini mengemas 3 assist. Karena itu, jangan heran jika Shin Tae-yong membuat gebrakan di laga melawan Australia. Shin Tae-yong bisa saja membentuk trio Kevin Dix, winger kanan, Marcelino Ferdinand, winger kiri, dan Ula Romeni, penyerang tengah, untuk mengisi lini depan skuad Garuda. Shin Tae yang tambah pemain depan, Anthony Santos, pemain keturunan, kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Indonesia Shin Tae yang menyatakan ingin menambah pemain depan Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae yang menilai lini depan Indonesia masih kekurangan daya gedor cetak gol. Lini depan harus ada pemain pelapis, supaya penampilan pertandingan tetap berjalan stabil. Shin Tae yang ingin penyerang lini depan Indonesia mirip Anthony Santos. Penyerang sepak bola dunia dari Brazil, Presiden FIFA mengatakan pemain terbaik dunia itu adalah Anthony Santos. Skill permainan Anthony Santos membuat FIFA takjub. Sebelumnya, Manchester United pengusutan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap mantan kekasihnya, Gabriela Cavallin. Sekadar informasi, Anthony dituduh melakukan kekerasan secara brutal terhadap perempuan asal Brasil itu. Wanita yang berprofesi sebagai DJ itu mengaku dipukuli saat sedang hamil hingga dilempari beling sampai jarinya terluka parah. Cavallin juga mengaku mendapat ancaman pembunuhan dari Anthony. Ia sudah menyerahkan bukti berupa foto dan video kepada pihak berwajib di Brasil. Tak sampai di situ, terdapat 2 wanita lain yang mengaku juga menjadi korban kekerasan Anthony, yakni Raisa de Freitas dan Ingrid Lana. Nama pertama mengklaim dianiaya saat berada di Brasil. Sementara itu, Ingrid mengaku dipaksa berhubungan badan. Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus yang menimpa Anthony. Untuk membantu jalannya proses penyidikan, pemain timnas Brasil itu sepakat untuk dikeluarkan dari skuad Man United sampai batas waktu yang belum ditentukan. Anthony telah sepakat akan menunda kepulangannya ke klub usai jeda internasional, hingga pemberitahuan lebih lanjut untuk mengatasi tuduhan tersebut, tulis keterangan resmi Man United. Timnas Indonesia jumpa Arab Saudi, Roberto Mancini pernah buat catatan, puji 4 pemain Garuda. Undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 telah selesai digelar. Hasilnya, Timnas Indonesia masuk grup C yang tergolong berat bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dari 6 kontestan itu, hanya Bahrain yang belum pernah lolos Piala Dunia. Timnas Indonesia tercatat pernah tampil putaran final Piala Dunia 1938, tapi itu masih menggunakan nama Hindia Belanda. Jepang, Australia, dan Arab Saudi merupakan tim kuat Asia yang sudah terbiasa masuk Piala Dunia. Mereka tentu akan jadi pesaing berat dalam pertarungan di grup C ini. Timnas Arab Saudi tentu yang paling mencuri perhatian. Sebab, terdapat pelatih legendaris Roberto Mancini yang menangani Arab Saudi. Nama satu ini sudah sangat dikenal luas bagi pecinta sepak bola di Indonesia. Roberto Mancini adalah pelatih asal Italia yang sangat berpengalaman, menjuarai Serie A bersama Inter Milan dan Premier League untuk Manchester City. Menariknya, Mancini rupanya pernah mengirim pujian untuk pemain timnas Indonesia. Momen itu terjadi saat dia menonton pertandingan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 yang digelar April-Mei lalu di Qatar.
4 pemain yang disebut Mancini itu juga masuk timnas Indonesia senior. Kini, Marcelino Ferdinand, Nathan Choeaon, Ivar Jenner, dan Justin Hubner berkesempatan unjuk kemampuan langsung di hadapan Roberto Mancini. Kebetulan, jadwal grup C membuat timnas Indonesia akan melakoni lawatan ke Arab Saudi dalam matchday pertama yang digelar 5 September 2024. Terbaru Indonesia segera mendatangkan pemain naturalisasi striker baru, dan tentunya kiper andalan timnas Indonesia yaitu Marten Paes segera debut. Mantan pelatih Inter Milan, Roberto Mancini mengaku kerap memantau perkembangan sepak bola Indonesia. Menurutnya, salah satu poin khusus adalah materi pemain yang terus berubah dan terus membaik. Saya melihat potensi besar dalam sepak bola Indonesia. Para pemain muda mereka memiliki bakat alami yang bisa dikembangkan lebih jauh, ujar Mancini. Pengakuan dari pelatih kelas dunia ini tentu menjadi motivasi tambahan bagi para pemain dan pelatih timnas Indonesia. Mereka kini memiliki tanggung jawab besar untuk terus meningkatkan performa dan membuktikan bahwa Indonesia layak bersaing di kancah sepak bola internasional. Meski tantangan besar menanti di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, harapan dan semangat para pemain timnas Indonesia tetap tinggi. PSSI mengisyaratkan belum akan berhenti menjalankan proyek naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai 5 September mendatang. Tim asuhan Sintayong dinilai butuh tambahan kekuatan agar tak jadi bulan-bulanan di event tersebut. PSSI mengisyaratkan bakal menambah pemain keturunan untuk terus meningkatkan kekuatan timnas Indonesia. Bek Kevin Dix dan striker Ula Romeni disebut-sebut tengah diincar untuk dinaturalisasi. Terlepas dua pemain tersebut, timnas Indonesia bisa diperkuat pemain naturalisasi dengan karakteristik Amerika Latin dengan tipe seperti Ronaldinho dan Lionel Messi. Untuk posisi pemain yang dinaturalisasi itu urusan pelatih. Tapi saya merasa timnas Indonesia bisa ambil pemain dengan skill mumpuni layaknya Ronaldinho dan Lionel Messi, kata Fritz saat berbincang. Sepak bola jadi lebih menghibur dengan pemain seperti mereka. Saya tak spesifik menyebut posisi, tapi kemampuan dan karakter pemain harus seperti itu. Menyebut upaya PSSI menaturalisasi banyak pemain keturunan sebagai hal wajar. Keputusan itu disebutnya sebagai upaya mengakselerasi timnas Indonesia saat kompetisi domestik belum mencapai level yang cukup untuk menghasilkan banyak pemain berkualitas. Timnas Indonesia akan memainkan matchday pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi Arab Saudi. Rafael Struijk dan kawan-kawan akan bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September 2024, sebelum menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya 5 hari berselang. Pandit senior, Coach Justin mengungkap strategi yang digunakan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir terkait pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia asuhan Sintayong. Seperti diketahui, timnas Indonesia mengalami peningkatan drastis selama beberapa tahun terakhir di bawah tangan dingin Sintayong. Sintayong pertama kali dikenalkan ke publik pada tahun 2019 sebagai pelatih timnas Indonesia, saat itu Ketua Umum PSSI masih dipimpin oleh Iwan Bule. Pelatih asal Korea Selatan, Sintayong membawa ranking FIFA dari timnas Indonesia naik dengan menempati peringkat ke-134 dunia dengan koleksi 1102,70 poin dari sebelumnya ranking 142 dunia. Skuad Garuda kini sedang fokus bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sesuatu yang baru pertama kali terjadi dalam sejarah sepak bola Indonesia. Tak hanya itu, sebelumnya Sintayong sukses mengantarkan timnas Indonesia lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah dalam turnamen Piala Asia 2023 yang digelar Januari 2024 lalu. Selain itu, timnas Indonesia U23 juga tak ketinggalan menorehkan prestasi dengan menembus babak semifinal Piala Asia U23 2024 meski pada akhirnya gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Di mana salah satu kunci kesuksesan timnas Indonesia belakangan ini adalah karena gencarnya aktivitas PSSI melakukan naturalisasi pemain keturunan, terutama sejak Erick Thohir menjadi Ketua Umum PSSI.
Untuk diketahui, pemain naturalisasi masih menjadi perdebatan hangat di publik, lantaran dianggap cara instan dan persaingan ketat pemain lokal di skuad Garuda. Sekarang Malaysia heboh, dulu kan merasa lebih hebat dari kita tuh, sekarang dia mencontoh kita melakukan naturalisasi, dan mereka sudah melakukan naturalisasi.